Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian norma. Kemudian, yang kedua, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, Ibu harap anak-anakku sekalian dapat memperhatikan materi pada pembelajaran kali ini sampai selesai. Norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kita mulai dengan pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan atau ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati oleh sekelompok orang atau masyarakat untuk mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi pengertian dari norma. Kita lanjut pada macam-macam norma. Dalam masyarakat, kita mengenal 4 macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat adalah norma hukum. Untuk itu, mari kita bahas satu-satu keempat macam norma ini. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Jadi, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia. Adapun sanksi yang diterima bagi si pelanggar norma kesusilaan ini adalah perasaan menyesal di dalam diri setelah melanggar norma kesusilaan. Sedangkan contoh dari norma kesusilaan, misalnya, seorang siswa yang mengikuti suara hati nuraninya tidak akan menyontek ketika ulangan karena dia tahu bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Adapun sanksi dari norma kesopanan dapat berupa pengucilan atau cemooh dari masyarakat di sekitarnya. Contoh dari norma kesopanan, misalnya, kita tidak boleh mencela pembicaraan orang ketika orang tersebut sedang berbicara. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, atau ajaran
yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jadi, norma agama ini bersumber dari Tuhan. Adapun sanksi dari pelanggaran norma agama adalah dosa. Sedangkan contoh dari norma agama yang berupa perintah, misalnya kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Norma hukum ini bersifat memaksa, dibuat oleh badan resmi negara, dan berupa perintah atau larangan. Sehingga norma hukum ini wajib untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Jadi, norma hukum ini bersumber dari badan resmi negara. Adapun sanksi dari pelanggaran norma hukum adalah dapat berupa pidana penjara ataupun denda. Sedangkan contoh dari norma hukum yang bersifat perintah adalah pengendara bermotor wajib untuk memiliki SIM dan menggunakan helm ketika berkendara. Oke anak-anak, itulah tadi uraian materi dari materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu harap anak-anakku sekalian dapat memahami dengan baik materi-materi yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, silahkan tuliskan kembali hal-hal yang telah kalian pahami tentang pengertian norma, kemudian macam-macam norma dalam masyarakat dari materi yang telah Ibu jelaskan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.